Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4. Hari ini kita kembali lagi belajar matematik dengan Miss Vina ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Nah, berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar tentang square and rectangle. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini, teman-teman harus semangat. Dan untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang finding unknown sides and angles. Hari ini kita akan mencari sisi dan sudut yang tidak diketahui. Nah, yang pertama, finding unknown sides. Kita akan mencari sisi yang belum diketahui dulu. Number 1, this ABCD is a square. Find the length of BC and DC. Nah, di situ ada sebuah persegi dari A, B, C, dan D. Kemudian kita akan mencari panjang dari BC dan juga garis DC. Nah, teman-teman, di situ jika square maka dia mempunyai equal sides, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi, jika ada A, B mempunyai 5 cm panjangnya, jadi sisi selanjutnya atau 3 sisi dari persegi tersebut juga mempunyai panjang yang sama. Jadi, jika AB itu 5, maka BC juga 5, CD juga 5, dan AD juga 5 cm. Nah, jadi sebuah persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jika salah satu sisinya mempunyai panjang 5 cm, maka semua sisi yang lain juga mempunyai panjang 5 cm. Nah, number 2 ada sebuah persegi panjang dari EFGH. Find the length of EH dan GH. Nah, teman-teman, persegi panjang tersebut mempunyai sisi yang berbeda dengan persegi. Persegi panjang itu sisinya 4, tetapi 2 sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Dan sekarang ada garis EF, di mana sisinya yaitu 18 cm. Dan ada garis F dan G, itu adalah 7 cm. Nah, yang berhadapan dari garis E dan F adalah garis HG atau GH. Nah, jadi garis EF itu berhadapan dengan garis GH. Jadi, jika berhadapan maka panjangnya sama panjang. Jadi, garis GH adalah 18 cm. Dan sekarang yang berhadapan dengan garis FG adalah garis E dan H. Dan garis FG tadi mempunyai panjang 7 cm. Jadi panjang yang berhadapan dari sisinya yaitu E dan H juga mempunyai panjang yaitu 7 cm atau lebarnya ya. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman ingat, untuk rectangle adalah 2 sisi yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Teman-teman harus bisa membedakan antara square dan rectangle ya.
Selanjutnya kita akan mengisi titik-titik yang masih kosong ya teman-teman. Kita isi bersama-sama. Ada number A, B, C, D is a square. Nah, ada persegi di mana A, B, C, dan D. Dan BC itu mempunyai panjang 4 cm. Nah, teman-teman, tadi square itu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi, jika sama panjang, 3 sisi berikutnya juga sama panjangnya ya. Jadi sama 4 cm. Dan DC sama dengan 4 cm. Nah, teman-teman tulis ya di buku teman-teman semuanya. Dan kemudian number B ada W, X, Y, dan Z, di mana membentuk sebuah persegi panjang. Nah, teman-teman, garis WX adalah 12 cm dan ke bawahnya atau lebarnya XY adalah 5 cm. Nah, jadi ZY adalah berapa ya? Kita lihat ZY berhadapan dengan garis WX. Jadi mempunyai panjang yaitu 12 cm. Kemudian garis WZ. Kita lihat garis WZ itu berhadapan dengan garis X dan Y. Dan XY mempunyai panjang 5 cm. Jadi garis WZ mempunyai panjang yaitu 5 cm ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk mengisi dari garis-garis yang belum ada panjangnya. And the next, finding you know angles. Kita akan mencari sudut yang belum diketahui teman-teman. And number 1, di situ ada A, B, C, dan D yang berbentuk persegi. Dan sudut dari X adalah berapa? Dan sudut Y adalah berapa ya? Nah, di situ kita lihat ada sudut X pada titik yang ada A. Dan ternyata sudut X itu bersebelahan dengan sudut yang mempunyai lebar 45 derajat. Maka untuk mengetahui sudut X, caranya bagaimana ya? Kalau titik sudut A itu adalah sudut siku-siku. Jika sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi jika sudah diketahui 45, maka 90 derajat dikurangin 45 derajat. Yang hasilnya yaitu 45 derajat. Jadi sudut dari X adalah 45 derajat. Dan sekarang kita akan mencari garis dari sudut Y. Kalau sudut Y itu ada 45 derajat yang berseberangan, maka sama persis dengan garis X. Kita akan mengurangi 90 derajat dikurangin dengan 45 derajat, maka hasilnya 45 derajat. Dan hasil dari sudut Y adalah 45 derajat ya teman-teman ya, diingat-ingat. Dan kesimpulannya sudut DAB dan BCD are rectangles adalah sebuah sudut, yaitu sudut siku-siku. Dan jika sudut X ditambah dengan 45 derajat adalah 90 derajat. Dan jika sudut Y ditambah 45 derajat juga sama dengan 90 derajat. Karena jika sudut siku-siku itu mempunyai panjang atau lebar yaitu 90 derajat.
Dan selanjutnya nomor 2 ada EFGH is a rectangle. Ada EFG dan H yang membentuk sebuah persegi panjang, dan kita akan mencari dari sudut H dan sudut C. Nah, teman-teman, meskipun persegi panjang, tetapi jika sudutnya seperti itu, maka sudut tersebut dari E, F, G, dan H adalah sudut siku-siku, yang dimana jika sudut siku-siku mempunyai besar 90 derajat. Sehingga kita akan mencari dulu nih sudut dari H. Kita lihat sudut H ada di titik sudut F, di mana sudut F itu adalah sudut siku-siku. Jadi 90 derajat dikurangin dengan 40 derajat. 40 dari mana ya? Nah, di samping H ada satu sudut yang besarnya 40 derajat. Jadi 90 derajat dikurangin 40 derajat sama dengan 50 derajat. 50 derajat itu besar sudut dari H. Nah, jadi sudah ketemu satu ya. Sekarang sudut C. Sudut C berseberangan dengan sudut 50 derajat. Sehingga siku-siku tadi kita kurangin 50 derajat. 90 derajat dikurangin 50 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi sudut dari J mempunyai besar 40 derajat. Dan kemudian sudut EFG dan EHG adalah sudut dari siku-siku. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat, jika square dan rectangle sudah pasti mempunyai 4 sudut, yaitu sudut siku-siku di setiap sudutnya. Jadi teman-teman tinggal mengurangi nih. Seumpama seperti tadi, 90 dikurangin 45 dan hasilnya 45. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk mencari sudut dari square and rectangle. Kemudian find each canal angles. Kita akan mencari sebuah sudut yang belum diketahui. Yang pertama ada ABCD yang membentuk sebuah persegi. Kita akan mencari sudut P. Nah, sudut P ini berseberangan dengan sudut apa nih? Sudut yang mempunyai besar 45 derajat. Jadi kita kurangin ya teman-teman ya. 90 dikurangin 45 derajat. Dan kemudian garis dari kemudian bangun B, PQRS yang membentuk sebuah persegi panjang. Nah, dari persegi panjang tersebut kita akan mencari sudut Q. Nah, sudut Q berseberangan dengan sudut 30 derajat. Dan yang C ada WXYZ dan juga persegi panjang nih. Sedangkan garis tersebut kita akan mencari sudut, yaitu sudut R yang berseberangan dengan 48 derajat. Nah, kita cari ya teman-teman bersama-sama. Kita bahas ya. Teman-teman, jadi untuk nomor yang pertama yaitu A, di mana ada ABCD yang membentuk sebuah persegi. Nah, persegi di sini kita akan mencari sudut dari P. Sudut P itu ada di titik, yaitu titik sudut B. Nah, dan berseberangan dengan garis yang mempunyai sudut 45 derajat.
Jadi karena itu adalah siku-siku, maka mempunyai sudut 90 derajat dan kita kurangin dengan 45 derajat. Nah, 90 dikurangin 45 ada? Iya, 45 derajat sentimeter. Maka maksud Miss Vina 45 derajat, yaitu sudut dari P. Nah, jadi sudut P ini berseberangan dengan 45 derajat dan mempunyai sudut yaitu siku-siku di B. Jadi siku-sikunya kita kurangin 45 derajat. Yang hasilnya yaitu 45 derajat. Dan sekarang yang B. Number B is rectangle. Nah, di sini persegi panjang dan kita akan mencari sudut dari Q. Nah, sudut Q ada di titik sudut yaitu R. Dan ini adalah sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku kita tulis 90 derajat dan dikurangin dengan, di sini ada 30 derajat. Kita kurangin dengan 30 derajat. 90 dikurangin 30 ada 60 derajat. Jadi di sini Q-nya 60 derajat ya teman-teman. Dan C ada garis WXYZ. Dan yang ditanyakan adalah sudut dari R yang ada di titik sudut Z, di mana di sini adalah siku-siku. Kalau siku-siku kita tulis 90 derajat dan berseberangan dengan garis 48 derajat sudutnya. Maka kita kurangin ya 48 derajat. Coba tinggal berapa teman-teman? Maka 90 dikurangin 48 adalah 42 derajat. Nah, dan sudut dari P adalah 45 derajat. Q 60 derajat dan R adalah 42 derajat. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya? Baik teman-teman, untuk hari ini materinya sudah selesai. Dan untuk penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 173, 174, 175, dan 176. Jika teman-teman ada yang belum dipahamin, bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Dan jika sudah selesai, minta tolong ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Vina tutup ya teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan teman-teman diberi kelancaran untuk memahami materi-materi yang sudah Miss Vina sampaikan. Oke, Miss Vina akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.